Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Suwardi dalam mata kuliah Hukum Dagang. Kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan badan usaha yang berbadan hukum. Dan materi ini khusus membahas tentang organ perseroan. Jadi badan-badan atau perangkat-perangkat yang ada di dalam perseroan itu sendiri. Itu dinamakan organ perseroan. Nah, di dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan organ perseroan itu adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, kemudian ada direksi dan dewan komisaris. Jadi ada 3 ini yang termasuk di dalam organ perseroan. Yang pertama rapat umum pemegang saham atau sering disingkat dengan RUPS, kemudian yang kedua adalah direksi, kemudian yang ketiga ada dewan komisaris. Nah, RUPS itu sendiri adalah organ perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Jadi RUPS ini dia mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada dewan komisaris. Artinya ada kewenangan-kewenangan yang ada di dewan komisaris, tetapi tidak ada di dewan atau di RUPS. Ya. Tapi ada kewenangan-kewenangan lain, misalnya ada kewenangan direksi juga ada di dalam RUPS ini. Nah, ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini atau di dalam anggaran dasar perseroan itu sendiri. Ya. Kemudian direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi artinya yang bertanggung jawab penuh dalam perusahaan PT atau perseroan itu adalah dewan direksi atau direksi itu sendiri. Direksi itu nama lembaganya, kemudian orangnya nanti disebut ada direktur utama, kemudian ada direktur, bahkan mungkin ada presiden direktur nanti. Nah, direksi inilah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, ya. Kemudian untuk kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan mewakili seluruh kegiatan perseroan itu sendiri. Selanjutnya dewan komisaris ini adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum, ya, dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Ya. Jadi yang mengawasi jalannya perseroan itu dinamakan dewan komisaris. Ya. Dia pengaturannya bisa di dalam anggaran dasar, ya, bisa juga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Pengawasannya pun ada yang umum, ada yang khusus, atau bahkan kedua-duanya bisa melakukan pengawasan secara umum, bisa melakukan pengawasan secara khusus. Ini dewan komisaris. Kemudian RUPS itu mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Rapat umum pemegang saham ini diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Jadi rapat umum pemegang saham ini bisa dilakukan di kantor pusat perseroan tersebut atau bisa juga di tempat lain, ya, sesuai dengan kesepakatan para pemegang saham ini mau rapatnya di mana. Ya. Jadi ada tempat yang bisa ditentukan. Tapi pada umumnya rapat umum pemegang saham itu ya dilakukan di kantor pusat perusahaan tersebut. Ya. RUPS itu ada 2 macam, ada RUPS tahunan dan ada juga RUPS lainnya. RUPS tahunan ini wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Ya. Biasanya tahun buku itu dilakukan atau disesuaikan dengan tahun takwin. Ya, jadi dari Januari sampai Desember. Ya. Jadi pembukuan itu dari Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya. Nah, RUPS ini dilakukan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Artinya paling lambat bulan Juni tahun berikutnya dia harus sudah melakukan RUPS. Ya.
karena tahun bukunya berakhir bulan Desember tahun ini, maka paling lambat tahun depan di bulan Juninya itu harus melakukan RUPS. Kemudian RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Ya. Jadi di samping ada RUPS tahunan yang memang harus dilakukan setiap tahun, ya, itu ada RUPS lainnya. Nah ini bisa berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Ya. Jadi kalau memang perlu diadakan RUPS, ya diadakan, tidak harus menunggu setiap tahun. Ya. Nah, RUPS ini diselenggarakan oleh direksi. Ya. RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau dewan komisaris. Ya. Jadi satu orang pemegang saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Ini bisa mengusulkan untuk dilaksanakannya RUPS. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau mewakili, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Ya. Jadi RUPS itu bisa dilaksanakan itu kalau yang hadir itu setengah dari bagian atau setengah dari seluruh jumlah pemegang saham. Ya. Kalau pemegang sahamnya ada 10 orang, maka minimal 5 orang yang hadir baru bisa dilaksanakan RUPS. Ya. Kecuali kalau memang di dalam anggaran dasarnya menentukan lain, bahwa minimal misalnya 70% dari pemegang saham yang hadir baru bisa dilaksanakan RUPS, atau 60% misalnya, tergantung dengan anggaran dasar yang ada, atau ada aturan undang-undang yang lain yang khusus mengatur tentang RUPS ini. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadi apabila mufakat tidak tercapai putusan adalah sah jika disetujui lebih dari setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Ya. Jadi RUPS itu dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Ya. Sama seperti musyawarah-musyawarah pada umumnya. Jadi musyawarah yang dilaksanakan di RUPS ini dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Kemudian hasilnya itu disetujui oleh setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Jadi setengah dari peserta yang hadir dalam RUPS itu yang memberikan suara setuju, maka itu bisa dilanjutkan atau dilaksanakan program sesuai dengan hasil dari RUPS tersebut. Nah, kecuali kalau memang undang-undang atau anggaran dasarnya menentukan lain, ya. Atau misalnya harus lebih besar dari setengah bagian yang setuju, maka itu bisa baru dilaksanakan. Nah, ini sesuai dengan aturan anggaran dasar yang ada. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Ya. Jadi setelah diadakannya RUPS itu harus dibuat risalah atau dibuat berita acara atau dibuat catatan-catatan rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat. Kemudian ditandatangani juga oleh paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Ya. Jadi peserta RUPS menunjuk siapa yang bisa tanda tangan di dalam risalah tersebut, ya, untuk mewakili mereka. Lebih dari satu orang juga tidak ada masalah, ya. Jadi boleh, ya. Ini kan minimal satu orang atau paling sedikit satu orang. Jadi artinya 2 orang, 3 orang juga boleh pemegang sahamnya yang bisa membubuhkan tanda tangan di risalah tersebut. Nah, itu terkait dengan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya ada direksi perseroan. Ya. Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi perseroan yang bidang usahanya menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang pada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang direksi. Ya. Jadi kalau direksinya bidang usahanya menghimpun atau mengelola dana masyarakat, ya, artinya dari saham-saham yang ditanamkan oleh masyarakat, kemudian perseroan itu juga menerbitkan surat pengakuan hutang pada masyarakat,
atau perseroan terbuka atau PT terbuka, itu paling sedikit 2 orang direksi. Ya. Biasanya ada direktur dan wakil direktur, maka dia minimal 2 orang. Ya. Yang dapat diangkat menjadi direksi adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah. Ya. Jadi yang bisa menjadi direksi atau direktur itu adalah orang perseroan itu sendiri yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, artinya dia tidak terganggu ingatannya, kemudian sudah cukup umur, ya, itu artinya cakap menurut hukum atau melakukan perbuatan hukum. Nah, kecuali ya, yang pertama dia pernah dinyatakan pilot, ya. Kalau ada orang yang pernah dinyatakan pilot, maka dia tidak bisa diangkat menjadi direktur sebuah perseroan. Ya. Kemudian yang B, menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot. Ya. Jadi yang kedua juga, dia pernah menjadi anggota direksi atau Dewan Komisaris yang perusahaan tersebut telah menyatakan atau pengadilan telah menyatakan bahwa dia telah bersalah melakukan kesalahan sehingga perseroannya menjadi pilot. Ya. Jadi dia juga tidak boleh diangkat menjadi direktur atau direksi. Yang tiga, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Jadi orang yang pernah korupsi ya, atau pernah merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, maka dia tidak bisa diangkat menjadi direktur sebuah perusahaan. Ya. Anggota direksi diangkat oleh RUPS. Dan untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendiriannya. Jadi yang mengangkat direktur dari sebuah perusahaan itu adalah hasil dari rapat umum pemegang saham. Ya. Jadi RUPS itulah yang menentukan siapa yang bisa menjadi direktur perusahaan tersebut. Nah, untuk pertama kalinya, jadi artinya waktu pertama berdirinya perusahaan itu, maka yang mengangkat direkturnya adalah para pendiri perusahaannya. Ya. Karena mungkin belum ada pemegang sahamnya. Ya. Atau pemegang sahamnya masih hanya terbatas para pendiri itu, maka yang pertama kali mengangkat direktur sebuah perusahaan itu adalah para pendiri dari perusahaan atau perseroan itu sendiri. Ya. Nah, direksi ini bisa diangkat dalam jangka waktu tertentu ya, jadi ada mungkin aturannya setahun, ada yang 2 tahun, mungkin ada yang 5 tahun. Kemudian kalau dia kinerjanya bagus, prestasinya bagus, bisa diangkat kembali, ya, sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam anggaran dasar perseroan itu sendiri. Nah, seorang direktur atau direksi itu bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan. Ya, jadi untuk kepentingan perseroan, ya, kemudian mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ya, jadi direksi itu kalau ada persoalan dengan perusahaannya, maka dia yang akan mewakili, dia yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, termasuk di depan pengadilan sekalipun. Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila yang A, terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Jadi kalau anggota direksi itu punya kepentingan atau benturan kepentingan, maka dia tidak boleh mewakili perseroan. Ya. Jadi tidak punya kewenangan untuk mewakili perseroan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Ya. Berdasarkan keputusan RUPS, perseroan dapat menyatakan pilot dan direksi dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga agar menetapkan pernyataan kepailitan tersebut dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya. Jadi sebuah perusahaan itu bisa dinyatakan pilot kalau dia berdasarkan keputusan RUPS. Ya. Kemudian yang mengajukannya ke pengadilan itu adalah direksinya. Ya. Dia mengajukan ke pengadilan niaga untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah pilot. Ya. Tapi dia harus tetap mengacu pada Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang KPKPU. Ya. Nah, sebuah perusahaan itu kalau dinyatakan pilot karena terjadi kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk
menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ya. Jadi kalau dia perusahaan itu pailit karena kesalahan atau kelalaian direksi, sehingga untuk menutup hutangnya perusahaan itu juga tidak mampu, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab atau secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugiannya. Jadi seluruh anggota direksi itu bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh perusahaan tersebut. Kemudian anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Ya, jadi apabila ada salah seorang direksi atau beberapa orang direktur bisa membuktikan bahwa perusahaan itu pailit bukan karena kesalahan dia atau dia tidak terlibat dalam kepailitan perusahaan tersebut, maka dia dibebaskan dari tanggung jawabnya. Ya. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, khususnya di pasal 104. Ya. Kita lihat selanjutnya kewajiban direksi. Direksi itu punya kewajiban yang pertama, membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah daftar rapat direksi. Ya. Jadi dia mempunyai tugas membuat daftar pemegang saham, kemudian daftar khusus, kemudian risalah RUPS juga yang membuatnya adalah direksi, kemudian risalah hasil rapat direksi juga harus dibuat. Selanjutnya, direksi itu punya kewajiban melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan atau keluarganya dalam PT dan PT lain selanjutnya untuk dicatat dalam daftar khusus. Jadi dia punya kewajiban juga melaporkan kepada perusahaan siapa saja anggota direksi yang memiliki saham atau keluarganya siapa saja, apakah dia punya saham di perusahaan lain juga atau tidak. Itu dimasukkan di dalam daftar khusus catatan ini yang dibuat oleh direksi. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan atau perseroan terbatas. Ya, ini tugas selanjutnya. Kemudian memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan. Ini tugas direksi. Jadi dia yang memelihara daftarnya, risalah, dan dokumen keuangan PT. Ya. Selanjutnya meminta persetujuan UPS untuk mengalihkan kekayaan PT, menjadikan jaminan kekayaan PT yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih PT dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Ya. Jadi direksi juga bisa meminta kepada RUPS untuk mengalihkan kekayaan PT. Ya. Jadi dialihkan kemana, ke perusahaan lain atau membentuk perusahaan-perusahaan lain. Ya. Kemudian bisa menjadikan jaminan kekayaan itu bisa juga dijadikan sebagai jaminan kekayaan PT atau utang PT. Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih PT yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT. Ya. Jadi yang dialihkan itu adalah kekayaan bersih setelah dipotong utang, dipotong operasional dan sebagainya, maka itu yang bisa dialihkan. Nah, itu tadi tentang direksi. Kemudian kita masuk ke tentang komisaris perseroan, ya, organ yang ketiga yaitu komisaris perseroan. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang pada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang komisaris. Ya. Jadi sebuah perusahaan itu memiliki paling sedikit 2 orang komisaris. Ya. Kalau satunya menjadi ketua komisaris, maka yang satunya mungkin menjadi wakilnya atau menjadi sekretaris komisaris. Di samping itu, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, ya, banyak kita temui sekarang perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang atau menggunakan prinsip syariah atau prinsip-prinsip yang berdasarkan hukum Islam. Maka dia harus mempunyai dewan komisaris atau dewan pengawas syariah. Ya. Seperti bank-bank syariah itu di samping ada komisaris biasa, dia juga harus ada dewan pengawas syariah. Ya. Yang memang memastikan bahwa perusahaan itu tetap berada di rel syariah. Ya.
Misalnya perusahaan asuransi, perusahaan perbankan dalam menjalankan kegiatannya tetap di dalam koridor usaha yang berdasarkan syariah, ya. Jadi dia tidak memiliki bunga, tapi dia berdasarkan bagi hasil misalnya. Ciri-ciri perusahaan yang syariah. Nah, ini ada dewan pengawasnya sendiri, yaitu Dewan Pengawas Syariah namanya. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, ya. Jadi komisaris ini sama dengan direksi juga. Yang mengangkatnya adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nanti yang menunjuk komisaris siapa, termasuk Dewan Pengawas Syariah, kemudian yang menunjuk direktur itu siapa. Tetapi kalau untuk pertama kalinya, pada saat perusahaan itu baru dibuka atau perusahaan itu baru didirikan, maka yang menunjuk Dewan Komisaris itu adalah para pendirinya, ya. Jadi para pendiri perusahaan itu yang menunjuk seseorang menjadi atau dua orang menjadi Dewan Komisaris, ya. Kemudian jangka waktunya juga ada ditentukan berapa tahun. Kalau dia 2 tahun misalnya, setelah habis ya bisa diangkat lagi kalau memang prestasinya bagus selama menjadi Dewan Komisaris, ya. Tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris itu diatur di dalam anggaran dasar, kemudian di dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ya. Jadi pengaturan, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris itu bisa diatur dalam anggaran dasar perseroannya. Tapi kalau tidak ada, ya maka bisa merujuk ke pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Anggaran dasar perseroan terbatas dapat mengatur adanya 1 orang atau lebih komisaris independen dan 1 orang komisaris utusan, ya. Jadi di Dewan Komisaris itu ada juga komisaris independen. Jadi artinya diambil dari orang-orang yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan tersebut. Jadi dia memang benar-benar independen, sehingga dia dengan independen itu dia akan objektif dalam menilai atau memberikan sanksi atau memberikan reward atau penghargaan kepada perusahaan itu, karena dia komisaris independen. Nah, komisaris independen itu juga diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya. Jadi dia benar-benar independen. Tidak ada hubungannya dengan pemegang saham, tidak ada hubungannya dengan direksi, dan tidak ada hubungan juga dengan anggota dewan komisaris lainnya, ya. Jadi komisaris independen itu benar-benar netral, ya. Tidak ada hubungan dengan siapapun yang ada hubungannya dengan perusahaan tersebut. Komisaris utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang tunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, ya. Jadi rapat Dewan Komisaris itu nanti akan menunjuk komisaris utusan itu siapa, ya. Jadi bukan berdasarkan RUPS, tapi kalau komisaris independen tadi yang mengangkatnya adalah RUPS. Tugas dan wewenang komisaris utusan itu ditetapkan dalam anggaran dasar PT dan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan oleh direksi, ya. Jadi ini ditetapkan dalam anggaran dasar juga tugas dan wewenang komisaris utusan. Nah, yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, ya. Jadi siapapun bisa diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, ya, kecuali tadi komisaris independen, ya, dia tidak punya hubungan dengan pemegang saham, dengan direksi atau dengan Dewan Komisaris lainnya, kecuali dia tidak bisa diangkat menjadi Dewan Komisaris kecuali karena pernah dinyatakan pilot, sama dengan direksi tadi, kemudian menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot, ya. Jadi sama dengan persyaratan untuk menjadi anggota direksi. Jadi Dewan Komisaris juga sama, ya. Dia tidak pernah dinyatakan pilot oleh pengadilan, kemudian dia tidak pernah juga dinyatakan bersalah oleh pengadilan, pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusahaan itu menjadi pilot. Ini juga tidak boleh diangkat menjadi Dewan Komisaris. Kemudian dihukum karena melakukan tindak pidana yang merupakan
yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Ya. Jadi orang yang pernah korupsi ya, atau pernah merugikan keuangan negara atau sektor keuangan lainnya itu tidak bisa juga diangkat menjadi dewan komisaris sebagaimana tadi dewan direksi. Ya. Nah, dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Ya. Jadi dia yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap perseroan tersebut. Ya. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ya. Jadi dewan komisaris itu harus punya itikat baik, ya. Itikat baik untuk memajukan perusahaan itu, kemudian penuh kehati-hatian, dia sangat berhati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, kemudian bertanggung jawab dan menjalankan tugas pengawasan. Ya, jadi tugas pengawasan itu menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Kemudian memberikan nasihat pada direksi untuk kepentingan perseroan. Ya. Jadi diminta ataupun tidak diminta, dewan komisaris itu bisa memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan perusahaan. Nah, kewajiban dewan komisaris yang pertama membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya. Ya. Jadi dia juga kalau mengadakan rapat, ya maka harus dibuat risalahnya atau dibuat berita acaranya atau dibuat resumenya. Ya. Kemudian melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain. Ya. Di dewan komisaris ini punya kewajiban melapor kepada pihak perusahaan bahwa dia juga memiliki saham di perusahaan tersebut misalnya, atau ada keluarganya juga yang memiliki saham di perusahaan tersebut, atau jika dia atau keluarganya memiliki saham pada perusahaan lain, ini juga harus dilaporkan. Kemudian yang ketiga, memberikan laporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Jadi dia punya tugas membuat laporan tentang tugas dan pengawasannya apa saja yang sudah dilakukan selama tahun buku yang lalu, ya, dalam rapat umum pemegang saham. Ya, jadi kalau dia rapatnya tahun 2021, ya, maka yang dilaporkan adalah tentang tugas dan wewenang pengawasan yang telah dilakukan pada tahun 2020 misalnya. Ini diatur dalam pasal 114 dan 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian apabila anggaran dasar mengaturnya, Dewan Komisaris dapat diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Ya. Jadi kalau memang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya atau di dalam anggaran dasarnya diatur bahwa Dewan Komisaris itu bisa membantu direksi dalam melakukan perbuatan hukum, ya boleh saja. Ya. Misalnya direksinya melanggar hukum, kemudian dia didampingi oleh Dewan Komisaris, ya boleh saja sepanjang dia diatur di dalam anggaran dasar perusahaan tersebut. Atau ketika direksi ingin melakukan penandatanganan kontrak, ya bisa didampingi oleh Dewan Komisaris atau bisa ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Ya. Gitu kalau diatur di dalam anggaran dasar. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara Dewan Direksi berlaku pula terhadap Dewan Komisaris. Ya. Jadi Dewan Komisaris itu bisa diberhentikan secara permanen, bisa diberhentikan secara sementara oleh rapat umum pemegang saham. Nah, prosedur pemberhentian atau syarat-syarat pemberhentian ini juga diatur di dalam anggaran dasar dan itu sesuai juga dengan syarat-syarat atau ketentuan yang sama dengan pemberhentian direksi, ya, jadi bisa berlaku juga. Ya. Kalau syaratnya untuk memberhentikan seorang direktur itu kalau dia misalnya melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kan di Dewan Komisaris juga syarat untuk dia bisa diberhentikan ya karena dia melakukan perbuatan melanggar hukum juga. Ya. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan perseroan. Pemeriksaan perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa, ya, jadi Dewan Komisaris itu bisa melakukan pemeriksaan terhadap perseroan kalau memang ada dugaan
Yang pertama, perseroan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Ya. Kalau ada indikasi ke sana, ya, kalau ada dugaan bahwa perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, maka itu bisa dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan. Ya. Kemudian yang B, anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Ya. Jadi kalau salah satu atau beberapa direksi atau dewan komisaris itu melakukan perbuatan melawan hukum yang bisa mengakibatkan perseroan terugi atau pemegang saham rugi atau pihak ketiga juga rugi, maka itu bisa dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut. Ya. Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis serta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Ya. Jadi kalau ingin diadakan pemeriksaan, ya, itu harus mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan negeri disertai dengan alasan-alasan kenapa dia diminta untuk melakukan pemeriksaan. Permohonan pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Ya. Jadi satu orang pemegang saham, tapi dengan ketentuan dia mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, perseroan, atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atau kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Ya. Jadi kalau ada indikasi tindak pidana, maka jaksa bisa melakukan pemeriksaan untuk kepentingan umum. Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan. Permohonan tersebut ditolak apabila tidak berdasarkan alasan yang wajar. Apabila permohonan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengatakan paling banyak 3 orang ahli untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Jadi bisa saja permohonan itu ditolak, bisa saja diterima. Ya. Jadi kalau dia diterima, maka Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan untuk pengangkatan paling sedikit 3 orang ahli untuk melakukan pemeriksaan. Tentu saja ahli yang berkaitan dengan apa yang dilaporkan. Kalau ada penyimpangan keuangan, ya maka ahli yang dihadirkan yang paham tentang keuangan. Kalau penyimpangan tentang manajemen, administrasi, dan lainnya, ya maka ya ahlinya yang berhubungan dengan itu juga yang dihadirkan. Nah, yang maksud dengan ahli di sini adalah orang yang punya keahlian dalam bidang yang akan diperiksa. Ya, tadi itu. Kalau memeriksa keuangan, ya ahli keuangan yang dihadirkan. Ya. Kalau memeriksa tentang pelanggaran sumber daya manusia, ya maka sumber daya manusia. Setiap anggota direksi, anggota komisaris, karyawan perseroan, konsultan dan akuntan publik yang ditunjuk oleh perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli yang dimaksud. Ya. Jadi direksi, komisaris, karyawan, konsultan dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan tidak dapat diangkat menjadi ahli. Ya. Pemeriksa berhak memeriksa seluruh dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui. Ya. Jadi yang 3 orang pemeriksa tadi, ahli tadi, itu dia punya hak untuk memeriksa seluruh dokumen. Seluruh dokumen itu artinya semua buku, catatan, surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan. Selanjutnya ahli wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Ya, jadi ahli itu tidak punya kewenangan untuk membeberkan kepada publik tentang hasil pemeriksaan. Ya, cukup dia hanya mengetahui, ya, kemudian itu menjadi rahasia dia. Kalaupun nanti perlu dibuka, ya biasanya di pengadilan baru bisa dibuka. Ya. Yang keenam yaitu pembubaran perseroan dan likuidasi. Menurut ketentuan pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan, itu dinyatakan bahwa sebuah perseroan itu dapat bubar karena yang pertama berdasarkan keputusan RUPS. Kalau rapat umum pemegang sahamnya menginginkan perusahaan itu dibubarkan, ya maka bisa dibubarkan. Yang kedua, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Bisa saja dalam anggaran dasarnya tentukan bahwa perseroan ini akan berakhir pada tahun 2025 misalnya, maka secara otomatis tahun 2025 dia akan bubar karena memang di dalam
akta pendirian atau di dalam akta notarisnya sudah dinyatakan tentang pembubaran itu. Yang ketiga, perusahaan itu bisa bubar ya karena berdasarkan penetapan pengadilan. Ya. Kalau pengadilan menyatakan bahwa perusahaan itu pailit, kemudian pengadilan menyatakan bahwa perusahaan itu akan dibubarkan, maka dia bisa bubar. Yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Ya. Jadi kalau perusahaan itu sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, kemudian harta perusahaan itu tidak cukup juga untuk membayar kewajibannya, maka dia juga bisa dinyatakan bubar. Ya. Kelima adalah karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ya. Kemudian yang keenam, karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kalau izin sebuah perusahaan sudah dicabut, ya tidak diberikan lagi izinnya oleh pemerintah, ya maka secara otomatis dia tidak akan bisa bekerja, tidak akan melakukan kegiatan perusahaannya, maka dia akan bubar ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di dalam pasal 142 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ditentukan bahwa dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi ya, maka perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator ya. Jadi perusahaan itu bisa dibubarkan yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi ya. Jadi setelah nyatakan bubar ya tidak bisa melakukan perbuatan hukum lagi kecuali kalau memang ada hubungannya dengan proses likuidasi. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan yang pertama kepada semua kreditur mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara ya. Jadi likuidator tadi mengumumkan bahwa PTA telah dibubarkan, jadi supaya semua kreditur tahu oh ini PT ini sudah bubar misalnya. Kalau dia masih punya piutang dia akan segera menagih, ataupun kalau dia masih punya utang maka dia akan segera membayarnya. Pembubaran perseroan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. Likuidator tadi melaporkan kepada menteri untuk dicatat bahwa perusahaan tersebut telah dibubarkan. Selanjutnya pemberitahuan kepada kreditur dalam surat kabar dan berita negara RI. Jadi melalui surat kabar diberitahukan kepada seluruh kreditur bahwa perusahaan ini telah bubar ya, maka diharapkan untuk menyampaikan hak dan kewajibannya. Nah, di dalam kabar atau surat kabar itu atau berita negara itu paling tidak memuat yang pertama pembubaran perseroan dan dasar hukumnya ya, dasar hukumnya apa dibubarkan, apakah berdasarkan RUPS, apakah berdasarkan anggaran dasar yang menyatakan memang harus bubar, atau berdasarkan putusan pengadilan ya. Kemudian nama dan alamat likuidator ya, siapa petugas yang berwenang atau yang melakukan likuidasi itu dicantumkan secara jelas nama dan alamatnya. Kemudian tata cara pengajuan tagihan ya, kalau ada tagihan terhadap perusahaan itu dimuat di situ tata cara untuk melakukan penagihan, ditagihnya kemana, ke kantor apa ya, tempatnya di mana itu dijelaskan di situ. Kemudian jangka waktu pengajuan tagihan ya. Jadi diberi waktu juga pengajuan tagihan itu berapa bulan, dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan ya, pengumuman dalam surat kabar, pembayaran kepada para kreditur, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan harta kekayaan ya. Jadi dia harus membayar dulu hutangnya pada kreditur ya. Kemudian kepada pemegang saham juga dibagi harta kekayaan hasil likuidasi tadi. Selanjutnya dalam hal
likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditur yang tahu identitas dan alamatnya menyetujui pemberesan lakukan di luar kepailitan. Ya. Jadi kalau dia setelah dihitung ternyata harta kekayaannya tidak cukup untuk membayar hutang, ya maka likuidator tadi wajib mengajukan permohonan pailit perseroan. Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang terima terhadap jumlah tagihan. Kemudian dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Jadi kalau likuidator lama yang sudah diangkat itu ternyata tidak mampu dalam perjalanannya untuk melakukan likuidasi, ya maka jaksa bisa mengajukan kepada ketua pengadilan untuk diganti. Likuidator bertanggung jawab pada RUPS atau pengadilan mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Ya, kalau dia diangkat oleh RUPS, dia ada bertanggung jawab pada RUPS. Kalau yang mengangkatnya pengadilan, ya dia bertanggung jawab pada pengadilan. Ya, saya kira itu terkait dengan organ perseroan mata kuliah hukum dagang kita kali ini. Kalaupun ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom chat di laman YouTube saya di Suwardi Lawyer, sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa saya jawab di situ. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada materi yang lain. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.